Gimana caranya ngegabungin semua data tersebut di ekstrak supaya analis bisa menggunakan datanya dan bisa menghasilkan insight. Nah, kebanyakan sih kalau bisnis untuk melihat performanya dilihat dari jumlah bookingan sepedanya. Yang tools yang cukup populer sekarang dipakai untuk melakukan itu tuh yaitu Airflow salah satunya. Apa aja sih Rich yang bisa disiapin buat teman-teman yang baru mau terjun ke data engineer? Salah satu sarannya sih harus hands on langsung ya, kayak data tuh sekarang tuh di internet tuh banyak banget. Ya, Kaggle juga banyak. Bisa aja, maka bisa aja diolah gitu sama komputer sendiri supaya dapat rasanya gimana untuk ngolah data gitu. Gue Regi dan gue Lutfi. Jadi luangkan waktumu dan selamat menyaksikan Bincang dan Cerita. Hai semuanya, it's me again, Lutfi. Asik. Di podcast Bincang dan Cerita Teknologi Series episode 2. Nah, di episode sebelumnya itu kita sempat ngobrol bareng Oki. Dia adalah seorang data engineer yang kerja di salah satu perusahaan teknologi di Dubai. Jadi buat yang pengen tahu secara umum posisi data engineer itu gimana sih role-nya di sebuah perusahaan, nah lo bisa coba cek videonya yang linknya akan bakal gue taruh di atas ini. Nah, hari ini agak sedikit berbeda nih, soalnya kita mau ngelakuin mock interview atau simulasi interview untuk posisi data engineer gitu. Tujuannya adalah memberikan gambaran buat yang mau nyoba-nyoba nih memasuki karir sebagai data engineer. Please bear in mind kalau soal yang akan didiskus di mock interview ini belum tentu nge-cover seluruh jenis pertanyaan yang akan ditanyakan di interview data engineer yang sebenarnya. Jadi kita coba ngambil salah satu jenis case aja untuk mungkin levelnya adalah posisi entry level to posisi mid level di data engineer itu sendiri. Oke, of course gue kali ini nggak sendiri, karena gue ditemenin sama salah satu teman gue, namanya Farid Ilham Maulana atau panggilannya Farid. Nah, dia nih kerja sebagai BI engineer di Gojek. Lo udah pasti udah pada tahu lah ya Gojek. Halo Rich, gimana kabarnya? Halo Vi, baik. Alhamdulillah. Masih work from home ya sampai sekarang? Masih sih, sampai akhir tahun Gojek. Oke, to open up the discussion, kita pengen tahu nih role lo di Gojek itu kayak gimana, Rit, sebagai BI engineer sehari-hari. Terus how did you get to tech dan data fields secara umum gitu? Ya, jadi gimana sih aktivitas sehari-hari BI engineer di Gojek? Jadi sebagaimana kalian tahu sendiri, Gojek itu produknya banyak banget, perusahaannya gede banget. Maka dari situ datanya pun pasti gede banget. Nah, datanya pun tersebar di mana-mana, nggak mungkin tersimpan dalam satu sumber gitu. Makanya BI engineer sendiri, day-to-day aktivitasnya di Gojek itu gimana caranya ngegabungin semua data tersebut di ekstrak supaya analis bisa menggunakan datanya dan bisa menghasilkan insights. Selain itu, data warehouse yang dikumpulkan satu tersebut bisa jadi report untuk ke external party atau enggak di internal party. Internal party biasanya dipakai dashboard Tableau. Kalau eksternal biasanya report buat regulasi yang menaungi di Indonesia itu kayak gimana. Kayak gitu sih gambaran besarnya. Kalau awalnya saya bisa masuk ke data, itu dulu waktu kuliah saya fisika, saya ngerjain tugas akhir tentang klasifikasi suatu sumur yang dikasih oleh perusahaan minyak di Indonesia. Nah, di situ datanya cukup kecil karena masih tahun 2016, tapi di situ jadi bridging supaya saya menemukan ketertarikan di bagian data itu. Terus waktu habis lulus berarti langsung terjun ke dunia data juga, Rich? Sampai akhirnya habis lulus langsung terjun ke dunia data, langsung jadi BI engineer juga sih di salah satu vendor gitu. Oke. Berarti udah sekitar 4 tahunan ya pengalaman kerjanya? 4 tahun lah di bidang data. Oke. Let's start, Rich. Ya, bisa.
ke soalnya. Oke. Oke. Jadi kita mau coba dengan case data modeling gitu, Rich. Ini kasusnya adalah sebuah perusahaan bike sharing. Jadi bike sharing ini namanya kita sebut aja sepedakota.com. Nah, sepedakota.com ini merupakan suatu perusahaan teknologi yang bergerak di bidang urban bike sharing di Indonesia. Nah, mereka menyediakan sepeda di berbagai dock atau stasiun penyimpanan sepeda yang tersebar di berbagai titik-titik di kota itu. Dengan berbagai metode pembayaran yang terintegrasi di aplikasi sepedakota.com-nya, user tuh dapat melakukan peminjaman sepeda dengan otomatis dengan cara nge-scan QR code yang tertera pada sepeda, sehingga sepeda akan ter-unlock gitu dan siap buat digunakan. Nah, pengguna juga dapat bebas nih menggunakan si sepedanya hingga nanti akhirnya dia harus sepedanya itu harus dikembalikan ke stasiun penyimpanan yang terdekat dengan kembali nge-scan QR code semacam check out gitu pada aplikasinya. Nah, nanti saldonya itu akan secara otomatis terpotong sesuai dengan durasi pemakaiannya. Case-nya adalah di perusahaan sepedakota.com ini ada role data analis kan. Nah, seorang data analis ini pengen membuat monitoring dashboard untuk memonitor performa dari distribusi dan penyewaan sepeda tersebut buat keperluan bisnis. Nah, lo sebagai data engineer nih, Rich, diminta untuk bisa ngebantu data analis tersebut untuk menyiapkan data dan memodelkannya. Gimana sih memodelkannya yang baik sehingga si data dari trackingan tadi itu dapat memenuhi kebutuhan dan bisa dipakai buat analisis data dari data analis itu. Pertanyaan yang pertama, matrix atau data points apa aja sih yang kira-kira dibutuhin sama data analis nanti pada ujungnya dalam membuat dashboard pada case tersebut, Rich? Oke. Jadi kan gimana caranya bisa menggambarkan performa dan distribusi penyewaan sepeda yang diperuntukkan untuk bisnis kan ya? Iya, betul. Nah, kebanyakan sih kalau bisnis untuk melihat performanya dilihat dari jumlah booking sepedanya. Terus setiap gimana caranya si setiap sepeda itu berapa si harganya atau booking amount-nya. Tarifnya ya? Lalu tarifnya betul. Terus si booknya berapa sih kayak yang pengguna. Lalu tadi kan setiap mengembalikan atau minjam sepeda tuh pasti scan QR code. Dari situ mungkin bisa mendapatkan lokasi dan juga waktu ketika si user mau membooking sepedanya. Nah, bisa jadi itu disegregasi juga. Jadi jumlah booking berdasarkan lokasi, jumlah user berdasarkan lokasi, dan harga tarif total setiap lokasi, dan juga waktu bisa setiap harinya gimana, setiap minggunya gimana, setiap bulannya gimana. Dan itu kebanyakan udah bisa cukup menggambarkan performa bisnisnya. Oke, menarik. Itu kan kira-kira data yang dibutuhkan sama data analis buat di-present di dashboardnya ya, Rich, buat nge-monitor performa bisnisnya. Nah, kalau yang bisa dibantu nih sama data engineer, gimana sih kira-kira proses pengumpulan data dari mulai pencatatan datanya hingga menjadi data yang udah siap diolah sama data analis tadi? Kira-kira kayak bentuk tabelnya, kolom, terus proses pengambilan dan pengumpulan datanya itu seperti apa? Oke, jadi kalau awalnya proses pengumpulan datanya, tadi kan ada aplikasi dan juga lokasi-lokasi peminjaman sepedanya. Ya. Nah, dari aplikasi bisa didapatkan contohnya kayak informasi user bisa aja didapatkan ketika usernya registrasi untuk di aplikasi tersebut. Terus setiap booking user pun bisa scan QR code. Scan QR code bisa pastikan kayak lokasinya, waktunya kapan, terus jumlah sepeda ya yang dia booking, terus tipe sepedanya. Nah, itu sumber-sumbernya bisa didapatkan dari aplikasi dan juga GPS-nya. Lalu gimana sih bentukan tabelnya? Nah, bentukan tabelnya itu jadi yang biasa
term-term familiar yang suka dipakai oleh BI itu adalah table fact dan table dimension. Oke. Nah, bedanya apa sih table fact dan dimension? Biasanya table fact itu table dari sepedakota.com tadi. Jadi kayak setiap ada booking pasti akan tercatat. Nah, jadi ada bookingnya, user ID-nya apa, bike ID-nya apa, location ID, amount bookingnya, kapan dia dibikin, dan status bookingannya. Nah, untuk dimensional bedanya apa dengan fact? Biasanya data dimensional itu lebih deskriptif dari misalkan tadi kan di tabel fact-nya ada kolom user ID. Nah, sebenarnya si user ID itu full name-nya tuh siapa sih? Phone number-nya apa? Lalu ada bike bike type-nya apa sih? Lalu ada location, longitude-nya berapa, latitude-nya berapa, location name-nya gimana. Itu bedanya antara fact dan dimension. Nah, gimana sih cara menghubungkan antara table fact dan dimension tadi? Jadi ada term yang cukup populer untuk menggambarkan relasional di setiap tabelnya, yaitu star schema. Nah, nanti bisa dilihat di gambarnya yang saya sediakan. Nah, itu kenapa bisa disebut star schema? Karena si transaction menjadi pusat table fact yang akan dicatat oleh aplikasi tabelnya dan kolom-kolomnya, dan sisanya itu adalah semacam pelengkap dari data transaction fact tadi. Kayak gitu sih. Oke, kalau cara mentransformasi data tersebut nih Rich, untuk jadi matrix yang udah siap dipakai yang disebutkan di pertanyaan A tadi tuh gimana ya? Dari tabel fact sama dimensional yang udah lu jelasin tadi. Oke, untuk transformasi si table itu menjadi matrix yang saya sebutkan tadi di pertanyaan sebelumnya, gimana caranya? Jadi di sini kita harus bisa membedakan antara OLTP dan OLAP. OLTP itu istilahnya gampangnya adalah database untuk kebutuhan transaksional. Nah, transaksional itu digunakan di aplikasi. Dan di OLAP itu kebutuhan analytical itu harus terpisah dengan transaksional. Karena kalau kita gabungkan, resource-nya bakal menghabiskan banyak dan bisa membutuhkan waktu komputasi yang lama untuk menjalankan sebuah query. Nah, pertama, untuk mentransformasinya, kita harus memisahkan dari table OLTP tadi menuju LAP. Jadi, kita bikin sebuah raw layer, lapisan raw. Jadi, di sini tujuannya untuk hanya mereplika data yang ada di OLTP, dipindahkan menjadi ke OLAP. Nah, kenapa butuh ini? Karena bisa aja data-datanya tuh dibutuhkan analis tuh sangat custom, makanya apa adanya di copy aja dulu ke lapisan raw-nya. Nah, dari sini kita pindah ke integration layer. Nah, integration layer itu tujuannya untuk join semua table tadi menjadikan table yang cukup rapi, udah ada proses cleansing-nya di situ, dan juga agar mengurangi query yang akan dilakukan oleh analis supaya table-nya itu sudah terintegrasi dalam satu table. Simpelnya seperti itu. Jadi kayak user ID di-join sama table users, bike ID kita di-join dengan table bikes. Nah, udah jadi table integration layer-nya. Kita kan akan menghasilkan matrix yang disebut dari awal kayak bookingan. Itu butuh agregasi. Nah, agregasi di situ disimpan ke dalam lapisan yang berbeda lagi. Jadi kayak anggaplah presentation layer. Nah, di sini baru kita agregat dan datanya udah mencerminkan matrix yang disebutkan di pertanyaan pertama tadi. Kayak ada daily, misalkan kalau mau daily, berarti agregat by created ad-nya, terus di count jumlah usernya, count bike-nya, terus di sum booking amount-nya, atau nggak bisa juga di average dan lokasinya. Begitu juga untuk user dan location. Kayak gitu sih. Oke. Jadi si presentation layer ini adalah layer atau table yang udah siap buat dikonsum langsung sama dashboard-nya ya. Dibandingkan yang integration layer tadi yang sebenarnya dia masih semi raw ya, yang integration layer tadi. Iya, semi raw.
biasanya yang dikasih sama data engineer ke data analis tuh yang integration layer ini atau presentation series, atau si data analis tuh consume integration layer dan presentation layer ini yang mereka custom buat sesuai kebutuhan dashboardnya gitu. Biasanya si presentation layer ini tuh tujuannya udah jelas dan suka sering dilakukan oleh analis query-nya. Makanya dibuat menjadi satu layer dan tabelnya udah jadi. Jadi query nggak usah nge-query berkali-kali buat menghasilkan tabel kayak gitu. Nah, jadi biasanya analis nggak selalu integration layer dan presentation layer doang. Bisa aja dia nge-akses ke tabel di raw layer. Kenapa gitu? Karena bisa aja kebutuhan bisnis selalu berkembang kan. Ya. Bisa aja si kebutuhannya belum terpenuhi, makanya disediakan juga raw layer supaya bisa customize tergantung bisnis butuhnya apa. Oke, jadi emang dynamic gitu ya, tergantung kebutuhan juga. Dan kalau misalnya data engineer cuma ngasih presentation layer atau integration layer mungkin bisa jadi blocker juga gitu. Betul. Oke, menarik. Kalau kita ngelihat dari skema tadi, Rich, dari awal itu kan sebenarnya tuh banyak tracking table-table yang berasal dari tracking yang berbeda, terus lo satuin melewati beberapa layer sehingga akhirnya jadi table yang siap dikonsum sama data analis. Nah, datanya itu kan banyak banget ya. Gimana sih cara nge-otomasi si job atau nge-otomasi updatean dari setiap layer tersebut gitu, Rich? Oke. Jadi otomasinya mulai dari lapisan raw dulu ya. Jadi di lapisan raw kita kan cuma aplikasi data dari OLTP dipindahin menjadi di OLAP. Nah, ini simpelnya ya dia butuh satu semacam scheduler. Jadi dia yang tools yang cukup populer sekarang dipakai untuk melakukan itu tuh yaitu Airflow salah satunya. Nah, gimana caranya si script untuk mereplikasi tersebut jalan secara otomatis setiap waktu yang ditentukan. Nah, biasanya di OLAP ini satu hari pun telat karena cuma kebutuhan analitik, jadi nggak masalah gitu. Memang best practice-nya satu hari pun nggak masalah. Jadi anggaplah di pagi hari si tabelnya jalan, si jobnya jalan untuk mengaplikasi data dari OLAP di raw layer. Nah, habis itu harus ada join semua kan. Nah, ketika melakukan join harus juga untuk melakukan cek bahwa datanya di hari itu udah ada atau belum. Karena kalau misalkan joinannya itu dijalankan sebelum datanya ada, maka joinannya bakal kosong juga hasil table. Maka di situ juga harus ada namanya set dependency ke raw table. Nah, gitu. Nah, di integration tuh semua table yang ada di raw harus ditunggu karena kita nggak mau menggabungin semua tablenya menjadi satu table kan. Contohnya kayak gitu. Nah, kayak transactions, users, bytes, location itu harus di set dulu dependensinya sebelum kita melakukan query untuk menjoin semua tablenya. Nah, itu di integration. Ketika integration udah jadi, karena table integration ini jadi setelah kita menunggu datanya ada di table raw, di lapisan raw, maka di lapisan presentation layer kita cuma langsung aja execute setelah si transaction integration itu selesai. Kayak gitu sih. Nah, ini sebenarnya konsep untuk batch processing. Jadi kayak tadi kayak sehari sekali atau enggak 30 menit sekali, contohnya kayak gitu. Beda lagi untuk stream processing, tapi itu cukup kompleks, makanya saya bahasnya untuk batch processing aja dulu. Oke. Nah, kalau di dependency table yang lebih, misalnya si table yang turunan gitu, Rich, dia kan dependent ke table-table yang lebih raw gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan lo bilang joinnya itu nggak akan terjadi kalau misalnya data dari raw table atau data yang dia dependent itu yang menjadi dependency table-nya belum komplit datanya, atau misalnya datanya kosong gitu pada saat data itu di refresh. Nah, apa aja sih skenario yang bisa terjadi gitu kalau misalnya
datanya itu kosong di saat penjadwalannya itu? Oke. Jadi masalahnya kalau misalkan datanya kosong, Hmm. waktu penjadwalan jobnya jalan, Hmm. itu kan jobnya bakal sukses-sukses aja gitu, karena dia nggak akan menemukan apa-apa. Ya. Nah, jadi salah satu solusinya untuk itu adalah karena datanya datang dari OLTP, yaitu database yang dipakai oleh aplikasi, biasanya harus di make sure dulu ke engineer bahwa apakah kasus ini memang terjadi di database sumbernya, ataukah emang seperti itu adanya gitu. Satu hari datanya tutup gitu, makanya tidak ada data yang masuk gitu. Nah, itu emang harus ada relasi antara software engineer, back-end engineer terutama, sama data warehouse engineer atau BI engineer ini. Makanya kalau ada data kasus tadi yang kayak disebutin, itu harus make sure dulu. Jangan sampai melakukan sesuatu, tapi belum jelas si alasannya itu kenapa. Oke. Itu kan kalau misalnya worst case datanya emang nggak di-send dari back-end engineer-nya ya, Rich. Kalau misalnya itu masalahnya itu dari data yang telat dipas misalnya, tapi sebenarnya dari back-end engineer-nya itu udah ada. Itu schedulernya gimana? Kalau misalnya saat dijadwalkan datanya itu emang belum nyampe, belum ada, apakah ya udah selesai gitu? Dia nggak akan nge-trigger lagi atau gimana pada hari itu? Oke, jadi kalau misalkan jadwalnya udah waktunya tapi datanya belum ada, nah itu harusnya kalau misalkan kita udah set di awalnya bahwa kalau kayak gitu tuh kasusnya bakal return fail, itu ada yang namanya method yang retry count. Jadi kalau misalkan menemukan fail, maka akan di-retry. Nah, di-retry-nya sih berapa lama gitu, seharusnya kita nunggu berapa lama gitu. Ya itu sebenarnya, tapi itu harus di set gitu. Jadi berapa kali kita harus retry untuk menunggu datanya ada, sama berapa lama setiap selang waktu untuk melakukan retry kembali, kayak gitu sih. Oke. Jadi caranya tadi dia bakal si schedulernya bakal nge-retry untuk nge-refresh beberapa kali sesuai setup yang udah diatur di awal ya. Betul, tapi sebenarnya kalau kita udah set dependency, kita nggak akan menemukan data kosong gitu, karena harus ada dulu datanya, baru si jobnya jalan gitu. Meskipun waktunya penjadwalan job jalannya udah waktunya gitu. Oke. Berarti emang dia tuh emang dependent banget ke data yang paling raw-nya itu ya, Rich? Benar. Oke. Menarik. Nah, tadi kan udah dijelasin, Rich, panjang lebar tentang matriks apa aja yang dibutuhin buat dilihat sama data analis di dashboard, terus gimana proses ETL-nya dari data trackingan sampai data tersebut yang dibutuhin data analis, sama kita bicara tentang scheduler juga. Nah, kalau bisa dirangkum, sebenarnya keuntungan apa sih yang didapatkan oleh sebuah company atau dari tim data gitu ketika kita membuat proses ETL yang seperti itu gitu? Apa sih pentingnya ada proses ETL dari sebuah data tim gitu? Oke, jadi keuntungannya itu banyak banget. Yang pertama, kalau misalkan bisnis udah jelas kayak awal tadi, matriksnya mau tracking apa aja, jadi setiap mau mendapatkan data tersebut, kita nggak usah nge-query langsung full scan dari lapisan raw-nya, yang itu kan gede banget. Makanya langsung ngambil dari presentation layer yang ramping banget datanya, dan query-nya pun bakal nge-execute data yang sedikit gitu, nggak sebanyak data yang ada di raw layer. Makanya untuk menghasilkan insight lebih cepat dan juga menghasilkan dashboard yang yang lebih stabil. Jadi nggak akan lama nunggu running untuk menghasilkan grafik-grafik yang dibuat di dashboard gitu. Oke. Yang kedua, yang berhubungan tadi jumlah data. Kalau misalkan kita pakai service cloud yang ada sekarang gitu, misalkan contohnya Google BigQuery, itu kan kayak Google BigQuery itu ngecas si user yang melakukan query tergantung jumlah data yang di query-nya. Berarti kan kalau misalkan kita cuma nge-query di presentation layer yang datanya udah dikit, itu bakal lebih murah daripada kita nge-query langsung dari
lapisan ROM-nya. Makanya itu bisa ngehemat juga untuk cost selain untuk waktu dan stabilitas datanya kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita simpulin ETL itu tujuan yang paling kelihatannya itu adalah speed sama cost juga ya, Rich. Kita bisa Iya. optimize cost sama speed sesuai kebutuhan dari kapan kita butuh datanya itu. Yap. Oke, that's it. Pertanyaan mock interview kali ini. Sebenarnya kalau interview data engineer itu variasinya masih lebih banyak ya, Rich, ininya. Jenis-jenis pertanyaannya. Cuma Iya, banyak. itu mungkin nggak akan bisa tercover di satu episode doang. Jadi kita start dengan pertanyaan data modeling seperti ini sih. Additionally, jenis pertanyaan apa aja sih yang biasanya keluar kalau di interview data engineer sih posisinya? Oke. Sebenarnya cukup relevan karena bidang data engineer sendiri itu luas banget. Salah satunya yang tadi yang dibahas yaitu data warehousing, gimana caranya menyimpan data untuk menghasilkan insight yang dibuat oleh analis gitu. Itu salah satunya. Cukup relevan. Nah, kalau misalkan pertanyaan lain yang biasa dibahas waktu interview data engineer bisa aja lebih ke arah codingannya, gimana cara melakukan coding yang bisa dibaca oleh orang lain. Terus codingnya pun cukup ringan gitu, tidak menghabiskan resource yang banyak. Lalu ada juga terkait sama tools-tools yang dipakai. Contohnya ya tadi salah satu yang saya sebutkan tuh kayak Airflow, salah satunya untuk batch processing. Yeah. Nah, nggak cuma batch processing, ada juga yang namanya stream processing. Datanya diproses secara real time. Banyak juga tools-toolsnya, salah satunya kayak Kafka. Nah, itu kayak gimana sih konsepnya Kafka, lalu gimana cara menggunakan data yang di Kafka, kayak gitu-gitu sih. Itu biasanya pertanyaan mengenai stack kayak gitu ditanyain di level seniority yang seperti apa sih, Riz, kalau data engineer? Kalau fresh graduate biasanya ditanyain juga nggak sih pertanyaan tentang kalau stack? first graduate enggak sih, biasanya ya yang hal-hal yang simple yang selalu digunakan sama data engineer, salah satunya SQL gitu. SQL. Kalau nggak SQL ya bahasa pemrograman yang lazim dipakai buat proses data kayak Python, Java, kayak gitu sih. Oke. Mungkin terakhir, Rich, saran buat teman-teman yang pengen nyobain interview data engineer, selain cobain cari tahu nih pertanyaan-pertanyaan data engineer interviewnya seperti apa, terus apa aja sih, Rich, yang bisa disiapin terutama dalam materi yang harus dipelajarin gitu buat teman-teman yang baru mau terjun ke data engineer? Salah satu sarannya sih harus hands on langsung ya, kayak data tuh sekarang tuh di internet tuh banyak banget. Ya, Kaggle juga banyak. Bisa aja, maka bisa aja diolah gitu sama komputer sendiri supaya dapat rasanya gimana untuk ngolah data gitu. Nah, dari situ karena data engineer sendiri tuh selalu develop, setiap waktunya tuh selalu berubah. Nah, itu cobain aja selalu pakai tools yang sekarang ini populer digunakan gitu, karena kebanyakan perusahaan pun pakainya ya sama toolsnya kayak gitu. Jadi kalau kita udah punya pengalaman sendiri pakai toolsnya kayak gitu gimana, nanti waktu interview pun bakal lebih tahu daleman toolsnya dan gimana cara bikin untuk integrasi toolsnya ke data pipeline yang mau dibuat gitu. Itu sih. Oke. Tapi kalau toolsnya sendiri itu apakah sesuatu yang bisa didapatin free gitu nggak sih, Rich? Soalnya kan kalau kayak service kayak kebanyakan data tools yang dipakai sama bisnis open source ya. Jadi bisa dipakai juga sendiri. Dan kalaupun yang berbayar pasti ada demonya juga gitu. Jadinya bisa anggaplah pakai yang trial dulu. Habis expire ya udah, seenggaknya kita bisa memaksimalkan waktu trialnya supaya bisa tahu ngerti toolsnya itu gimana sih. Oke. Kalau kayak course online gitu, kata lu
worth it nggak sih Rich diikutin? Dan kalau misalnya worth it, course online apa yang lu rekomendasiin Rich? Oh, kalau course online sih jujur nggak pernah juga sih. Jarang yang benar-benar nempel karena biasanya cuma teori doang dan quiz di akhirnya gitu. Paling ya banyak sih kayak di Coursera atau di Udemy, Udacity. Banyak banget sekarang source-nya di situ. Kalau memang lebih familiar sama video course ya bisa di situ sih. Oke, Rich, that's it diskusi kita hari ini. Thank you banget nih Rich. Ini baru pertama kali nih kita ngebahas sesuatu yang cukup teknikal. Sebelumnya masih general gitu sih. Thank you banget Rich. Kita lihat kalau misalnya ada ide lagi buat kita bisa kembangin mock interviewnya untuk jenis case yang berbeda. Mungkin kita bisa ngelakuin shooting lagi nih buat di episode selanjutnya. Thank you banget Boleh banget. Thank you banget Rich. Sip, sama. Ya. Oke, sama-sama.